kardio itu bagusnya sebelum atau setelah latihan? Nah, sebelum latihan, kira-kira setengah jam sampai 15 menit, kita masuk sumber gula yang mudah diserap atau bahasa medisnya itu yang boba atau gimana? tenaga itu Ya. kita ngomongin salah satu sumber terbesarnya gula. Ya itu sebenarnya yang kalian butuhkan di sini untuk bisa berprogres itu ya. Jadi, kalau tadi lu tanya masalah kardio, tangki gulanya habis kosong, dia kardio. Nah, banyak teman-teman yang nanya, kardio itu lebih kalau yang misalnya yang kayak kita nih, yang udah jadi atau gimana, atau dalam perjalanan proses transformasi, kardio itu bagusnya sebelum atau setelah latihan? Jadi gua pro kedua-duanya sih sebenarnya. Nah, yang gue pengen nanya kayak, apalagi kita emang pengen benar-benar fokus untuk ke si latihan beban. Ketika misalnya kita udah kardio dulu, tenaga kita kan udah pasti kebuang. Iya, betul. Jadi kita udah nggak ada, maksudnya tenaga yang harusnya 100% di beban di awal, sekarang cuma ada 80-70%. Jadi kan kayak udah tenaga kebuang sia-sia kan di awal kardio kayak gitu. Jadi sebaiknya gimana? Itu kita ngomongin tenaga itu kita ngomongin salah satu sumber terbesarnya gula. Karbohidrat kan, karbohidrat akan diubah menjadi gula dalam darah kita kan. Nah, lebih baik kita kalau mau makan berat itu kita ngomongin makanan dikit ya. Misalkan 2 jam sebelum latihan. Nah, sebelum latihan kira-kira setengah jam sampai 15 menit, kita masuk sumber gula yang mudah diserap atau bahasa medisnya itu yang simplex. Contohnya apa? Contohnya misalkan susu manis, pisang kayak gitu ada gulanya? pisang oke, nggak ada gulanya kan manis pisang. Kalau misalnya boba atau gimana? Kalau boba sebenarnya oke sih. Itu kan gula semua kan? Iya, gula Cuma banget sih. Itu gimana? Intinya itu sesuatu makanan yang dapat meningkatkan gula secara cepat. Itu kita butuh untuk yang bahan mudah bakar sebelum kita latihan. Kadang gue itu makan es krim gitu loh. Jadi bahan pre-workout gue itu es krim McD itu. Karena lu kayak enak banget gitu. Itu bahan bakar kan kayak ya lu butuh bahan bakar buat bisa ngegas gitu. Nah, gula yang ada di dalam darah ini kita pakai buat nanti ngangkat kan. Dan kita asumsikan dia akan habis setelah kita beres ngangkat. Nah, pada saat itu kalau kita kardio di akhir, tubuh itu pintar sifatnya. Jadi tubuh itu akan mencari sumber energi dong. Karena kita nggak makan kan. Kita nggak makan. Otot kita jadi makan lagi. Gula kita kan habis. Nah, tapi dia butuh memecah sesuatu menjadi energi. Dan gua kasih tips dikit di sini. Sumber energi kan yang jelas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, dari 3 ini kalau gua pecah per gramnya, yang paling ngasih kalori tertinggi itu lemak. 9 kalori per gramnya. Beda sama karbohidrat dan protein itu kira-kira 4-5 kalori. Jadi, kalau tadi lu tanya masalah kardio, di akhir itu gue setuju banget. Soalnya begitu dia kardio, pada saat gulanya habis atau tangki gulanya habis kosong, dia kardio, tubuh akan memecah lemak. Oh, apalagi teman-teman yang pengen ngehabisin lemaknya itu sangat solusinya ya, karena ketika tangki gula udah habis, dia bakal nyerap lemak yang ada di badan kita. Lemak kita akan dipecah karena kenapa? Karena tubuh juga pintar, dia akan mengefisiensikan segala hal. Tubuh itu sistem seperti itu. Dia efisiensi dong. Mending gua pecah segram lemak ngasih 9 kalori daripada gua pecah yang lain. Ya kan? Cuma kalau udah nggak ada lemak, kalian masih ngehajar kardio. Itu otot kalian sendiri nih makan habis ya. Iya, gitu. Apalagi dihubungkan dengan yang dulunya gue aktif basket dan kardio dan dasarnya gue kurus. Ketika gue udah ada otot, gue hajar latihan, apalagi dulu waktu gue masih porda gitu-gitu, latihan bisa 2 kali sehari dong. Iya, itu gila banget. Pagi latihan fisik, sorenya latihan games kan. Iya. Itu kan kardio banget dong semua. Iya, abis itu pasti. Abis banget. Jadi kayak otot gue yang tadinya udah blendable dimakan sendiri sama badan gue karena dia butuh asupan. Ya. Benar. Seperti itu. Jadi kalau kalian tahu prinsipnya, ini semua tuh seru banget sih sebenarnya. Bisa kita atur, kita tuh kayak ngatur diri sendiri loh. Gimana caranya sih? Gimana kita ngatur diri sendiri? Iya, gitulah. Kebanyakan orang kan kayak masih males-malesan.
bisa manage waktu sendiri. Ya itu sebenarnya yang kalian butuhkan di sini untuk bisa berprogres itu ya konsisten sendiri. Harus konsisten banget. Disiplin itu yang susah. Gue punya kayak bukan sih, jadi gue dengar quotes orang gitu ya. Sebenarnya untuk memilih dan memulai itu gampang banget. Susah itu mempertahankan. Gue pengen A, pengen B, udah gitu. Iya, mempertahankan tuh setengah mati nggak sih sulitnya? Gue dulunya nggak pengen badan segede gini. Setelah gue nge-gym, masa otot mulai nambah nih, mulai gede. Dulunya gue pengennya misalnya se A gitu. Udah nyampe di si A, ya namanya dasarnya manusia nggak pernah puas. Pengen lebih ya? Gue pengen kayak si B deh, gedein dikit lagi gitu. Setelah gue gedein, begitu gue nggak latihan, gue lupa dengan program pola makan gue gimana, itu lebih cepat turunnya. Cepet banget. Justru mempertahankan dari A ke si B itu cepet prosesnya. Untuk mempertahankan si B badan gede itu lebih susah. Mempertahankan susah, Bos. Semua juga gitu. Semua itu udah memulainya gampang, progresnya gampang. Ya mempertahankan susah, tapi disitulah seninya dan tantangannya gitu. Jadi gue sih sangat percaya segala hal emang kalau kita konsisten, disiplin, apalagi harga yang kita bayar nih, pasti ada hasil kok. Semua hal gitu sih. Ya nggak sia-sia lah ya. Nggak ada yang singkat itu intinya. Ya sekarang nggak usah. Ya kalau lihat kita udah 10 tahun tuh gue pengen badan kayak gitu. Maksudnya ya itu bagus jadiin role model lu misalkan. Tapi itu kan salah satu pemicu lu untuk semangat lagi kan. Tapi jangan pengen singkat instan gitu loh, nggak bisa. Ya, larinya manusia kan nggak pengen cepet, gue pengen kayak dia. Sedangkan lu nggak tahu dia udah ngejalanin dan disiplinnya udah berapa lama, jatuh bangunnya berapa lama, dia belajarnya gimana dan dia butuh berapa banyak jatuh dulu, kan nggak tahu. Sedangkan kita kayak pengen jalan singkat ditambah dengan zaman udah berkembang, ya banyak cara jalan singkat yang disediakan. Itu kalau kalian pengen tahu ya, waktu gua di kampus tuh udah sama belajar gila-gilaan ya, terus kelasnya banyak, di sela-sela itu gue bawa bekal gitu loh, tanya teman-teman gue deh yang kenal gue gitu, kayak anak rumahan mami banget yang bawa bekal dan gagal pula lagi. Gue dulunya cuma ke sekolah, yang lain-lain pada makan nasi goreng, mie, gue bawa bekal ayam, telur. Ya gue menjalankan disiplinnya sampai segitunya di saat orang-orang makan enak. Ya gue disiplin dengan ya gue bawa bekal sendiri. Ya gue tahu maksudnya yang gue masukin, ya gue pengen sehat, gue pengen apa, ya gue harus disiplin dan dedikasi gue kayak gitu. Betul. Gitu. Dan yang pasti ya yang mau gue sampein, kalau lu semua punya target, kita kan pasti berjuang nih, kita pasti bayar harga. Yang ngeganjel kita tuh pasti akan ada. Yang ngecein nggak ada yang mulus lah perjalanan. Yang ngomongin lah. Kayak dulu kan kayak gue bawa bekal. Apa sih lu bawa bekal makan ayam? Gitu kan? Apa sih itu, sampah banget sih, nggak enak, hambar. Ya sekarang lu lihat hasil gue, kayak badan gue kayak gini, yang lu dulu ngetawain gue, ya badannya gitu-gitu aja. Gitu sedangkan gue udah achieve-nya sekarang gitu. Ya gym itu kayak investasi. Bener, investasi. Betul. Investasi panjang gitu. Panjang banget. Nah, ngomong-ngomong investasi. Apa nih? Katanya dengan olahraga atau gym, ya olahraga lah ya, kita bahasnya general dulu aja. Dengan kita misalnya di usia muda, kita udah mulai rutin olahraga, konsisten, disiplin, itu bisa bikin kita awet muda. Bener nggak? Karena ya tadi gym nggak cuma masalah otot, tapi gimana basicnya itu pada saat kita memakan makanan yang cukup, dari secara kalori, dari mikronutrisinya. Daripada kalian investasi ke rumah sakit, nah mending kalian investasi ke ini sebenarnya, dan nutrisi itu juga yang menjaga supaya kita lebih